Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua? Apakah sehat? Ibu berharap semua anak-anak Anda dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita cuma bisa melaksanakan pembelajaran ini via daring, tetapi semangat Anda jangan pernah pudar ya. Baik, di sini kita akan masuk pada mata pelajaran Bisnis Retail kelas 11 SMK Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran atau bisa disebut juga dengan BDAP. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan kasih tunjuk gambar berikut ini. Sudah fokus anak-anak semua dari tampilan yang tadi? Tampilan ini. Baik. Jadi di sini itu termasuk tidak pada advertising atau periklanan. Baik, yang tadi itu masuk dalam advertising atau periklanan ya, anak-anak semua. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep periklanan. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Kotler. Menurut Kotler, periklanan merupakan bentuk penyajian dan promosi tentang ide, barang, ataupun jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Ada juga yang menurut Persatuan Perusahaan Indonesia, yang dimana periklanan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media yang ditujukan kepada masyarakat. Dari dua pengertian yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa periklanan itu adalah penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan mempromosikan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu masuk kepada tujuan. Adapun tujuan dari periklanannya ini, yang pertama yaitu menginformasikan atau informing. Informing ini sangat berkaitan dengan memberitahukan kepada konsumen mengenai produk, harga, cara kerja produk, keamanan, manfaat, dan membangun citra perusahaan. Yang kedua yaitu mengingatkan atau reminding, yaitu berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam menjaga pikiran konsumen untuk memilih produk dari perusahaan tersebut. Lalu adapun tujuan yang ketiga yaitu membujuk pelanggan atau biasa disebut juga dengan persuading, yang dimana berkaitan dengan mengubah persepsi pelanggan terhadap produk yang diiklankan tersebut. Adapun manfaat dari periklanan, yang pertama yaitu sebagai pembuka pintu bagi pembeli. Yang kedua yaitu mempererat hubungan antara penjual dan calon pembeli. Jadi masuk dari mempererat hubungan antara penjual dan calon pembeli ini, yang dimana penjual akan memberikan seperti apa saja khasiat salah satu barang yang mereka jual itu. Misalnya seperti skincare, apa saja sih khasiatnya, apa sih efeknya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, adapun meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Adapun sifat-sifat periklanan, yang pertama yaitu ada presentasi publik, yang kedua daya serap tinggi, yang ketiga mampu perkuat ekspresi, yang keempat tidak bersifat pribadi. Jadi dari sifat-sifat periklanan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tidak bersifat pribadi. Jadi maksudnya tidak bersifat pribadi ini, misalnya nih perusahaan menawarkan seseorang untuk melakukan iklan produknya. Jadi iklannya itu tidak bersifat pribadi pada orang yang melakukan
iklannya tersebut. Jadi itu sudah milik perusahaan tersebut iklannya. Oke, selanjutnya yaitu ada syarat-syarat periklanan. Syarat-syarat periklanan yang ini, yang pertama yaitu pilihan katanya yang digunakan harus tepat, menarik, sopan, dan logis. Yang kedua yaitu ungkapan dan majas yang digunakan harus memikat dan sugestif. Yang ketiga yaitu disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang penting. Yang keempat yaitu iklan harus dibuat secara objektif dan jujur. Yang kelima yaitu iklan harus dibuat dengan singkat dan jelas. Yang keenam yaitu tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen yang lain. Selanjutnya itu ada tipe periklanan. Tipe periklanan sendiri itu ada 6. Yang pertama ada price. Price ini itu masuk kepada tipe periklanan. Kenapa masuk? Karena itu akan membuat suatu konsumen itu akan melihat dari harga yang ditawarkan. Jadi itu masuk pada tipe periklanan. Yang kedua dari brand. Kenapa brand masuk ke dalam tipe periklanan? Karena kebanyakan yang kita lihat sendiri iklan itu orang bakal salah satu saja brand produk yang mereka terkenal dengan branding itu, jika mengeluarkan produk yang baru lagi dengan brand yang sama, pasti pelanggan itu akan mencobanya lagi gitu, karena produk yang sebelumnya itu sangat memuaskan. Lalu yang ketiga yaitu kualitas. Kualitas ini sangat masuk pada tipe periklanan. Yang keempat produk. Yang kelima ada institusional. Yang keenam ada press type. Baik, selanjutnya yaitu materi media iklan. Media sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada media cetak. Media cetak itu contohnya seperti surat kabar, gambarnya seperti ini. Yang kedua majalah seperti ini. Yang ketiga ada brosur seperti ini. Yang keempat ada tabloid seperti ini. Selanjutnya yaitu media yang kedua yaitu media elektronik. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya televisi. Lalu yang ketiga ada iklan. Yang keempat ada di website atau di internet. Yang ketiga yaitu ada media iklan luar ruangan. Jadi contohnya seperti iklan outdoor, iklan transit, billboard atau display. Ini salah satu contoh dari media iklan luar. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dari penjelasan materi yang saya sampaikan tadi Ananda semua dapat mengerti. Jikalau Ananda semua belum memahami materi yang akan disampaikan, Ibu sudah melampirkan modul beserta PPT yang berkaitan dengan materi ini. Jikalau masih juga belum paham mengenai materi ini, bisa langsung ditanyakan pada forum diskusi yang sudah Ibu sediakan. Mungkin sekian itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika kalau ada salah kata atau perbuatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.